Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini mungkin kita sudah melewati banyak hal, banyak harapan, banyak keinginan, banyak doa. Dan firman Tuhan malam ini memberi sebuah janji yang indah. Mari kita membaca Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Sahabat terkasih, kalimat ini penuh pengharapan. Mintalah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Kalau kita baca bagian ini saja, rasanya seperti pintu yang terbuka lebar. Seolah Tuhan berkata, apapun yang kamu inginkan, minta saja. Dan jujur, kita semua punya keinginan. Ingin hidup lebih baik, ingin masalah selesai, ingin doa dijawab. Dan itu tidak salah. Tuhan memang membuka ruang untuk kita meminta. Sahabat terkasih, ini adalah pengharapan yang nyata. Ayat ini bukan janji kosong. Tuhan tidak berkata, berdoalah mungkin akan terjadi. Tapi Dia berkata, kamu akan menerimanya. Ada kepastian di sana. Tuhan mendengar, Tuhan peduli, Tuhan sanggup menjawab. Tapi pengharapan ini punya arah. Tuhan Yesus tidak berhenti di mintalah. Dia mulai dengan jikalau kamu tinggal di dalam aku. Artinya, pengharapan dalam doa tidak berdiri sendiri, tapi berakar dalam hubungan. Tanpa tinggal, doa jadi hanya keinginan. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka apa yang kita kehendaki bisa berasal dari ego, bisa dari ketakutan, bisa dari keinginan sesaat. Dan di situ doa jadi tidak selaras. Tinggal membuat kehendak kita diarahkan. Saat kita tinggal, firman Tuhan membentuk hati kita. Roh Tuhan melembutkan keinginan kita. Sehingga yang kita minta bukan lagi sekedar apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan kehendaki melalui kita. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang sedang sangat menginginkan satu hal dalam hidupnya. Dia sudah memikirkannya lama, merencanakannya, bahkan membayangkan hasilnya. Dia yakin ini baik. Dia yakin ini yang dia butuhkan. Lalu dia mulai berdoa. Setiap malam doanya sama. Tuhan, tolong bukakan jalan. Tuhan, berikan ini. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, hari demi hari, minggu demi minggu. Tapi tidak ada perubahan. Sampai satu malam, dia merasa lelah. Dan berkata dengan jujur, Tuhan, bukankah Engkau bilang, mintalah apa saja, dan aku akan menerimanya? Malam itu dia membuka Alkitabnya, dan matanya tertuju pada ayat yang sama. Yohanes 15 ayat 7. Tapi kali ini dia tidak hanya membaca bagian akhir. Dia membaca dari awal. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Kalimat itu seperti menegur dia. Dia diam dan mulai berpikir. Selama ini aku memang berdoa. Tapi apakah aku tinggal? Apakah aku benar-benar memberi waktu untuk Tuhan? Mendengar firman-Nya, berjalan bersamanya, atau aku hanya datang saat aku butuh? Malam itu doanya berubah. Bukan lagi Tuhan berikan aku ini, tapi Tuhan ajari aku tinggal di dalam-Mu. Hari-hari berikutnya
dia mulai membangun hubungan. Lebih banyak diam, lebih banyak mendengar, lebih banyak membaca firman Tuhan. Dan perlahan, cara dia melihat keinginannya berubah. Yang dulu terasa harus terjadi, mulai dia lepaskan. Yang dulu dia paksa, mulai dia percayakan. Dan di situ dia mengerti. Ayat itu bukan hanya janji untuk meminta, tapi undangan untuk tinggal. Sahabat terkasih, malam ini mari kita renungkan. Apa yang sedang kita kehendaki? Apa yang sedang kita doakan? Tidak salah untuk meminta. Tapi firman Tuhan mengingatkan, sebelum meminta, pastikan kita tinggal. Karena di sanalah doa kita diarahkan, hati kita dibentuk, dan pengharapan kita menjadi besar. Sahabat terkasih, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Itu bukan janji kosong, tapi janji yang hidup bagi mereka yang tinggal di dalam Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang dengan segala keinginan kami. Engkau tahu apa yang kami harapkan. Tapi lebih dari itu, ajari kami untuk tinggal di dalam Engkau, supaya apa yang kami kehendaki selaras dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya Engkau setia menjawab pada waktu-Mu dan cara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan malam ini memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.